Shalom bagi kita semua. Shalom. Puji Tuhan, kita boleh ada di tempat ini bukan karena kekuatan dan kehebatan kita, tapi oleh pertolongan Tuhan kita ada di tempat ini. Kita mau memuji, memuliakan Tuhan dengan ibadah kita pada saat ini, dan kita akan disapa dengan minggu kedua Paskah 12 April 2026 dengan tema hidup dan penampakan diri di dalam kitab Yohanes 20 ayat 19 sampai 31. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita akan mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk memuji memuliakan Tuhan. Kita bersaat teduh. Saat teduh selesai, kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan dengan hati yang tulus, dengan apa yang ada pada diri kita. Kita mau memberikan suara yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau bernyanyi dari nyanyian rohani metodis nomor 145, Ku berbahagia yang hidup teguh. Yesus Allah
wasiat Allah. Untuk pemimpin kedua nyanyian Mazmur. Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seisi bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala karyamu, karena kuasamu yang hebat, musuh-musuhmu tunduk kepadamu. Seisi bumi sujud menyembahmu dan bermazmur bagimu, memasukkan namamu. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit, bumi, alam semesta dan segala isinya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kita akan mengaku pengakuan dosa kita, karena kita belum menyadari bahwa kita adalah manusia yang terbatas, manusia yang tidak luput dari kesalahan, manusia yang tidak luput dari kekurangan kita. Mari Bapak Ibu diberikan waktu 1 menit untuk mengaku pengakuan secara pribadi kepada Tuhan, karena Dialah Maha Pengampun, Maha Kuasa, dan dapat mengampuni dosa-dosa kita. Kita bersama-sama mengaku dosa. Bapa kami yang di surga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami seringkali tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh kami juga sering tidak mengasihi sesama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami, agar kami bertobat dari dosa-dosa kami, dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Di mana kebenaran ditegakkan, di sana ada damai sejahtera, dan buah kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selamanya. Mari kita bersama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita mau memuji Tuhan dengan berkata, hidupku ada di tangan-Mu,
hari terbaik. Hidupku ada di tanganmu, Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima.
sorga bagi Tuhan yang boleh diambil dari Mazmur pasal 16 ayat 1 sampai 11. Kita akan membaca bergantian. Saya membaca ayat ganjil, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih melanjutkan di ayat yang kedua, dan di ayat 11 kita bersama. Bahagia orang saleh. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepadamu, Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban kepada mereka dengan negara. Juga tidak akan menyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkaulah yang memegang bagian yang diundikan bagiku. Karena di pekerjaan Tuhanku di tempat-tempat yang terbaik, yang milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah menasihati aku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai, tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Kita bersama. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Bersama dengan umat percaya gereja di sepanjang abad dan tempat, kita mengaku pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kami langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit keluar dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan episode. Episode kita pada hari ini terambil dari 1 Petrus ayat ketiga sampai yang ke-9. Inilah firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian
yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai percobaan. Maksud semua itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh pujian-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu percaya tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Kita mendengarkan kesaksian pujian vokal solo dari kelas meeting ataupun CMCC. Kepada saudara dia, kami persilakan. Terus
Terima kasih persembahan pujian dari CMCC melalui Pemang Solo, Saudari Ria. Semoga nyanyian pujian boleh memotivasi kita untuk selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara-saudara kasih, kita masuk pada warta jemaat. Warta Jemaat Minggu 12 April 2026. Yang pertama dari Panitia Kebaktian. Terima kasih untuk pelayanan firman oleh Ibu CLS Epiati dan semua tim pelayan yang melayani pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mengingatkan pelayan minggu depan dan minggu-minggu yang akan datang agar mempersiapkan diri. Untuk mengingatkan pada Minggu 19 April 2026, pelayan firman oleh Bapak Pendeta James Damani, liturgis oleh Yuperni Lase, pemandu pujian atau singer oleh Saudara Wiwin Fernando dan Fernando Gea dan Repi Mawariska Warwu, pemusik oleh Saudara Julis Kansgea, pembaca epistel oleh Saudari Ria Hulu, doa syafaat oleh Ibu Sari Omkarina, persembahan oleh Saudara Marali Warwu, operator streaming oleh Saudara Martin Lutherku, operator slider oleh Saudari Hanaria Dolosaribu, persembahan pujian P3MI dan P2MI dan juga CM Maria, penyambut jemaat oleh Ibu CLS Epiati, dan mengingatkan juga untuk petugas di tanggal 25 April dan 3 Mei boleh kita lihat di warta jemaat. Kiranya Tuhan memberkati segala persiapan agar di dalam melayani untuk memuliakan Tuhan saja. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua dari Panitia Perayaan Paskah 2026. Untuk anggaran Paskah boleh kita lihat di warta jemaat, dan janji iman Paskah boleh kita lihat di warta jemaat juga. Yang ketiga, Komisi Pekabaran Injil dan Misi. Dari pelayan misi Pemerintisan Pos Kebaktian, hari ini Pendeta James Damanik melayani khotbah dan perjamuan kudus dalam rangka Paskah untuk 12 keluarga di Sengayam dan Sungai Durian yang sudah menyatakan keinginan mereka bergabung dengan gereja kita sebagai pos pelayanan. Dalam rangka misi gereja kita, mari kita doakan agar berjalan dengan baik, dan sekembalinya juga Bapak Pendeta ke Banjarmasin, Tuhan Yesus selalu menyertai. Yang kedua, pembekalan misi. Setiap bulan Mei, Gereja Metodis memperingati hari Aldersgate 24 Mei, yaitu hari memperbaharui tekad dan kelahiran baru Bapak Pendeta George Wesley sebagai Bapak Gereja Metodis dengan melakukan pembekalan misi melalui seminar, ibadah-ibadah, dan KKR misi. Yang pertama, di tingkat lokal, gereja kita akan mengadakan pembekalan misi yang akan diadakan pada hari Sabtu 18 April 2026 mulai pukul 14 WITA sampai dengan selesai. Sesi pertama yaitu amanat agung oleh Bapak Pendeta Erwin Daud. Sesi kedua, metode PI pribadi oleh Bapak Pendeta Erwin Daud. Sesi ketiga, penginjilan dan pemuritan oleh Bapak Pendeta James Damanik. Sesi keempat, ibadah KKR misi Ini Aku Utuslah Aku yang dipandu oleh Ibu Evangelis Endi Anjarnawati. Yang kedua, dalam rangka menggalang dana yang dibutuhkan untuk acara pembekalan misi dan bulan misi tersebut, Komisi PI dan Misi akan mengadakan rapat Komisi PI dan Misi bersama Majelis Jemaat
yang akan diadakan setelah acara kelas meeting serentak, mengingatkan kehadiran semua majelis jemaat. Juga untuk menggalang dana yang dibutuhkan, Komisi PI dan Misi akan mengadakan bazar makanan, mohon jemaat untuk berpartisipasi. Yang keempat, Komisi Penata Layanan Keuangan dan Bendahara, kantung persembahan diedarkan 2 kantung untuk kas gereja. Persembahan ke depan adalah persepuluhan. Mohon jemaat memasukkan persepuluhannya dalam amplop putih yang sudah disediakan. Minggu ini adalah minggu pertama dalam bulan April. Marilah kita datang ke rumah Tuhan membawa persembahan persepuluhan kita. Persepuluhan adalah milik Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah pembendaraan, supaya ada ketersediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu kitab-kitab langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Maliaki 3 ayat 10. Untuk informasi persembahan dan kehadiran jemaat dari Minggu 22 Maret sampai 2 April boleh kita lihat di warta jemaat kita. Dari Komisi Keanggotaan dan Evangelisasi, yang pertama kelas meeting serentak. Hari ini setelah ibadah kita langsung mengadakan kelas meeting serentak, menghimbau semua jemaat turut serta dan kepada pemimpin-pemimpin CM berinisiatif menyiapkan tempat untuk berkelas meeting. Yang kedua, sehubungan dengan pendeta yang akan memasuki Purna Bakti tahun ini di konferensi tahunan ke-56 di Batam, maka semua anggota GMI menyumbangkan Rp10.000 per orang, baik jemaat penuh maupun jemaat persiapan, dikumpulkan kepada Saudari Yuperni Lase, Sekretaris Komisi Keanggotaan. Yang sudah mengumpul boleh kita lihat di warta jemaat kita. Bagi yang belum, boleh kita dengan iman kita boleh berpartisipasi untuk mengumpulkan demi terselenggaranya di dalam konferensi tahunan ke-56 ini di Batam. Selanjutnya, ulang tahun anggota jemaat di bulan April 2026. Bapak Marudu Tampubolon, Bapak Johansen, Martin Hutasoid, Daniel Christian Hansen, Alpasien Andrusa, Ibu Meilani, Michael Frederick Tampubolon, Hardin Anugrah Jenrate, Apriani Felicia Gulto. Kita berdoa kepada jemaat yang berulang tahun pada bulan April semakin bertumbuh di dalam iman dan juga selalu diberikan pengharapan di dalam Tuhan. Jika ada anggota jemaat yang berulang tahun di bulan Februari, mohon diinfokan ke Komisi Keanggotaan, yaitu Ibu Cela Setiati dan Saudari Yuperni Lase, agar diwartakan. Selanjutnya, Komisi Pendidikan Agama Kristen atau PAK, kelas katekesasi CD diadakan setiap Sabtu pukul 17 WITA. Doa pagi setiap Sabtu pagi pukul 6 sampai 7 di gereja, menghimbau kehadiran semua jemaat. Untuk kehadiran doa pagi boleh kita lihat di warta jemaat kita, dan juga pokok-pokok doa untuk 1 minggu boleh kita lihat pokok-pokok doa yang mau kita doakan di dalam warta jemaat kita. Yang ketujuh, dari seksi PWMI boleh kita lihat dari statistik daripada kegiatan yang sudah dilakukan daripada seksi PWMI. Yang ke-8, seksi sekolah minggu dan remaja boleh kita lihat di warta jemaat juga. Untuk kehadiran dan persembahan boleh kita lihat di warta jemaat. Yang ke-9, seksi pemuda-pemudi Metodis Indonesia atau P3MI, yaitu untuk bidang keanggotaan dan pemuritan yang akan mengadakan kelas meeting gabungan pada hari Kamis. Untuk petugasnya pada tanggal 16 April
puji-pujian oleh kelas meeting Martin, musik oleh kelas meeting Ober, dan topik di bab 17. Untuk statistik boleh kita lihat di Warta Jemaat. Dan untuk persekutuan setiap Sabtu pukul 19 WITA, yaitu pada tanggal 18 April 2026 dalam bentuk KKR misi yang pelayan firman oleh Evangelis Andy Anjarnawati. Untuk statistik kehadiran persekutuan dan keuangan boleh kita lihat di Warta Jemaat. Demikian Warta Jemaat kita pada saat ini. Kita berdoa segala program, segala rencana yang akan diadakan, Tuhan selalu berkarya dan kita boleh melakukannya dengan kerendahan hati kita untuk memuliakan nama Tuhan saja. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita masuk pada doa syafaat kita mau naikkan pujian bahwa Tuhan, Kaulah pengharapanku.
sorga, terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Pujian dan penyembahan yang sudah kami naikkan, kiranya dapat menyenangkan hati Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang penuh syukur dan kerendahan hati. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkati bangsa kami, berikan hikmat bagi semua pemimpin kami. Kiranya damai sejahtera yang daripada-Mu memerintah di tengah keberagaman kami. Pulihkan ekonomi, jauhkan dari bencana, korupsi, dan perpecahan. Biarlah Indonesia menjadi bangsa yang takut Tuhan dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain, kami rakyatnya. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja di Indonesia. Satukanlah dalam kasih-Mu, bangkitkan pemimpin rohani yang berintegritas, mengajarkan kebenaran, dan menjadi terang di tengah dunia. Tuhan, Kau juga urapi di wilayah 1 dan wilayah 2 juga kota pengembangan. Berikan visi yang jelas bagi para pimpinan wilayah. Bukalah pintu-pintu baru, cukupkan dana, tenaga, dan sumber daya agar semakin banyak jiwa dimenangkan bagi Kristus. Berdoa juga untuk distrik 3 ke dalam tangan-Mu. Berkati setiap pimpinan dan pelayan Tuhan yang melayani di distrik ini. Berikan kekompakan, semangat yang baru, dan pertumbuhan rohani maupun jumlah. Pakailah setiap program distrik untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, berkati resort dan Migres secara khusus. Jadikan resort ini rumah rohani yang sehat, penuh kasih, dan bertumbuh dalam pengajaran serta persekutuan. Tuhan juga cukupkan segala yang dibutuhkan. Tuhan Yesus, kami rindu melihat jemaat-Mu bertumbuh, jemaat GNI Emmanuel Banjarmasin. Bukan hanya jumlah, tapi juga iman kami kepada-Mu. Tambahkanlah jiwa-jiwa baru setiap minggu, teguhkan yang baru percaya, pulihkan yang lemah, dan ajar kami setiap jemaat-Mu untuk melayani sesuai talenta yang Tuhan berikan. Kami juga mengucap syukur, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam seluruh rangkaian ibadah Paskah yang sudah berjalan dengan lancar. Tuhan berkati untuk setiap panitia dan jemaat-Mu yang terlibat. Biarlah kuasa kebangkitan Kristus terus nyata di dalam hidup kami setiap hari. Kami juga serahkan pembekalan misi tanggal 18 April ini ke dalam tangan-Mu. Urapi setiap pembicara dan materi yang dibagikan. Siapkan hati setiap kami agar pulang dengan api misi yang menyala. Tuhan juga mencukupkan semua dana yang dibutuhkan. Tuhan, tanamkan juga roh kesetiaan pada setiap kami jemaat-Mu. Biarlah kami senantiasa setia beribadah kepada-Mu. Ajarkan kami juga untuk selalu setia dalam persembahan kami, terutama persepuluhan untuk Tuhan melalui gereja-Mu. Sebagai ketaatan dan rasa syukur kami, karena kami percaya Engkau yang sudah lebih dulu memberkati kami, yang mencukupkan segala kebutuhan kami. Kami juga berdoa untuk berkat atas setiap jemaat yang berulang tahun di bulan April ini. Tuhan berikan umur panjang, kesehatan, sukacita, dan pengurapan baru. Jadikan tahun yang baru ini penuh kebahagiaan dan kedewasaan rohani bagi mereka. Tuhan berkati juga saudara-saudara kami yang masih sakit, bahkan di dalam pemulihan. Kiranya Tuhan menjamah, menyembuhkan dan memulihkan setiap kami agar dapat kembali bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan Engkau. Kami juga berdoa Tuhan sertai anak-anak kami yang masih bersekolah, juga yang kuliah. Tuhan berikan hikmat, kepintaran, pergaulan yang baik, dan jauhkan dari yang jahat. Bagi yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan bukakan pintu kesempatan, berikan pekerjaan yang sesuai kehendak-Mu. Tuhan juga memberkati yang bekerja, memiliki usaha. Kiranya apa yang kami kerjakan menjadi kemuliaan untuk nama Tuhan. Semua doa ini kami naikkan ke dalam hadirat-Mu dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tibalah saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Sebelumnya kita mau memuji memuliakan Tuhan.
hidup. Benar bahwa ada Bapa yang selalu mengenal kita lebih dari siapapun, yang tahu akan kehidupan kita dan isi hati kita. Tak peduli masa lalu, tetap memilih kita, mengubahkan hati kita, bahkan menyempurnakan, karena kita adalah milik Tuhan. Sudah katakan, Bapa Engkau bersama aku.
setia sampai akhir hidupku. Dengan semangat menambahkan sekali lagi bukan setia. Bukan setia sampai akhir hidupku. Terima kasih Bapa yang bangkit dan menampakkan diri kepada kami. Kami mau ikuti firman-Mu, kami mau taati setiap perintah-Mu. Karena itu bukakanlah hati dan pikiran kami untuk kami diperbaiki, dibaharui, dipulihkan, dan akhirnya kami dibangkitkan dan diutus untuk menampakkan diri, untuk bersaksi, dan juga untuk memuliakan nama Tuhan. Begitu besar karya Tuhan, dan kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Mari kita buka Yohanes 20 ayat 19 sampai 32. Kita membaca sebelah kanan saya lebih dahulu, lalu sebelah kiri ya, bergantian. Sudah ketemu? Yohanes 20 ayat 19. Dimulai sebelah kanan saya. 19. 1, 2, 3. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan melambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mendengar dia. Maka Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengurusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." bersama-sama, jika Kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jika kamu menyatakan dosa orang kepada dosanya tetap ada. 24 dimulai dari sebelah kiri saya. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari kedua belas murid yang disebut Didimus, tidak ada bersama mereka ketika Yesus datang ke situ. Mengatakan murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku dalam pakunya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Beberapa hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu yang mengenal Thomas bersama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam pakuku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Bersama-sama 30-31. Maksudnya Injil ini dicatat. Memang maksud saya Tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Amin. Ketika hari sudah malam, ya, in the evening kalau menurut NIV, di situ murid-murid berkumpul dengan pintu yang terkunci. Dalam penjelasan kenapa ditulis gitu
terkunci. Berarti benar-benar di satu tempat yang tidak mau orang lain banyak datang di situ. Komunitas yang terbiasa berkumpul, kelas meeting yang terbiasa berkumpul murid-murid Tuhan Yesus yang pasti sudah tidak ada Yudas. Kenapa terkunci? Di ayat sebelumnya Yesus menampakkan diri dalam kebangkitannya kepada Maria. Bagaimana respon wanita? Nangis, ya, mencari Tuhan yang tidak ada. Lalu kaget ketika bertemu dengan malaikat. Di kitab Yohanes sangat jelas menceritakan Thomas, ya, dan juga cerita tentang Yesus menampakkan diri, kebangkitan, menampakkan diri ke Maria, ke muridnya, lalu ke Thomas. Di dalam Injil lain ditegaskan bahwa dusta mahkamah agama. Bagaimana pintu bisa terkunci? Jelas mereka takut. Mayat Yesus bilang, ya, dicuri orang. Saya kasih uang kamu, sebar ini. Dan cerita itu tersebar sampai sekarang. Ketidakbenaran itu tersebar sampai sekarang. Oleh karena dusta mahkamah. Kita tahu yang menjaga kubur Yesus adalah serdadu. Kira-kira kalau dia jalan, pasti orang yang tegap, pasti orang yang punya perlengkapan, pasti orang yang tegas, dan pasti juga memiliki kekuatan hukum. Yang kedua, tadi takut sama serdadu, takut sama imam-imam besar, bersepakat dengan orang Farisi. Nanti kalau ada yang cerita, tenang, saya yang atur, kamu hanya lakukan bagian. Dia suruh serdadu itu berkata demikian, dan cerita itu tersebar. Tetapi tidak berhenti sampai di situ. Pasti orang mencari kemana mayat itu. Siapa yang mencuri? Ya pastilah pengikutnya, ya pastilah keluarganya atau orang-orangnya. Maka saya salut melihat wanita yang meskipun hatinya sedih bukan main, gentar, tapi imannya mengalahkan segalanya, berani datang pagi-pagi benar. Nah, pada waktu menjelang malam dengan pintu yang terkunci, mereka bersama berkumpul. Saya yakin mereka masih nangis, ya. Kalau kita ingat, kita kehilangan orang yang kita kasih, pasti setiap menceritakannya kita menangis, ya. Saya pernah kehilangan bapak saya. Dulu saya pernah benci, tapi saya selesaikan bersama dengan Tuhan. Dan ketika saya di Bengkulu, saya merasa bapak saya akan dipanggil Tuhan. Saya mengatur keberangkatan supaya saya bisa bertemu dengan bapak saya. Saya bersyukur saya menyelesaikannya di dalam Tuhan. Bapak saya di tahun-tahun terakhirnya sungguh hidup di dalam Tuhan, penuh dengan doa. Dulu dia suka TV, dia nggak peduli anaknya lagi belajar. Dulu dia suka mengerjakan yang lain yang saya tidak suka. Tetapi oleh karena kasih Tuhan mengubah hati saya. Dan ketika bapak saya dipanggil Tuhan, betapa saya kehilangan. Nggak setahun, nggak 2 tahun. Bahkan ketika saya pernah ikut konferensi resort, lalu satu lagu yang mengingatkan saya pada penglihatan tentang bapak saya. Betapa bapak saya sedang memuji Tuhan di altarnya Tuhan. Saya kaget, saya benar-benar usap kepala, ini penglihatan atau apa? Tetapi ini mengingatkan saya kasih Tuhan. Orang seburuk apapun Tuhan terima. Dan begitu saya mengasihi bapak saya yang kehilangan, enggak hilang sedih itu bertahun-tahun lamanya. Apalagi Maria, apalagi murid-muridnya, apalagi orang yang sudah disembuhkan, apalagi
kuasa Allah dan begitu takjub padanya. Kuasa kebangkitan Tuhan mengalahkan kematian, mengalahkan ketakutan. Dan karena itu yang harus kita ambil hikmat dari sini, mari kita cari Tuhan, mari kita cari kuasa kebangkitannya, supaya kita bersama dengan Tuhan, bersama dengan murid-muridnya mengalami firman-Nya. Makanya ketika Tuhan hadir dari pintu yang terkunci, kok bisa masuk? Kita tahu Tuhan berkuasa atas ruang dan waktu. Tuhan Yesus adalah Tuhan 100%, tetapi juga manusia 100%. Dia merasakan sakit, dia bisa menunjukkan muka yang sudah dialaminya. Dia ikut menanggung hukuman yang harus kita tanggung. Tetapi Tuhan yang adalah Allah 100%, dia mampu bangkit menunjukkan kepada murid-muridnya yang sedang sedih. Waktu berkumpul mereka pasti mendengar bunyi apa ya yang masuk. Tetapi Tuhan Yesus langsung masuk ke dalam ruangan, menampakkan diri, menunjukkan kuasanya dan berkata, damai sejahtera. Apakah kita bisa merasakan ketakutan dan kesedihan? Unik pernah bercerita tentang suaminya dipanggil Tuhan. Ya, belum puas rasanya untuk merawat, sama seperti saya. Meskipun bapak saya 5 tahun di tempat tidur, belum puas. Saya membersihkan kotorannya, saya merawat dia, apalagi yang lain. Begitu sayang, kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Tetapi kesedihan yang dalam, ketakutan yang besar, kecemasan akan ditangkap atau dituduh, dan dosa yang begitu banyak sekalipun Tuhan sanggup selesaikan. Ya. Lalu kalau Tuhan mati, pengikutnya pasti akan dicari juga, akan dihukum juga, akan dianiaya juga, akan dikejar juga. Tetapi kecemasan itu Tuhan kalahkan dengan damai sejahtera bagimu. Peace be with you. Kata-kata Tuhan yang memberikan damai, karena memang Dia juru selamat, juru damai. Kita tahu bahwa kebangkitan Tuhan adalah kuasa yang dari Tuhan. Yohanes 10 ayat 17, Bapa mengasihi aku karena aku menyerahkan nyawaku dan mengambilnya kembali. Ada nabi lain yang berkata demikian? Tidak pernah saya dengar. Saya sering mendengar khotbah-khotbah lain, tetapi saya tidak pernah mendengar ada nabi yang berani berkata di ayat 17 yang sama juga 18, tapi Yohanes 10. Waktu saya mempersiapkan dan Bible study, saya selalu teringat tentang kuasa yang akbar ini. Aku memberikan nyawaku dan aku berkuasa mengambilnya kembali. Aku memberikannya kepada Bapakku dan aku mengambilnya kembali sesuai dengan kehendakku, maunya aku. Jadi Tuhan Yesus mati bukan karena nyawanya diambil manusia. Secara fisik dia disiksa, menggantikan hukuman. Makanya dia berkata, aku menyerahkan nyawa, selesai menyelesaikan tugasku, tetapi aku mengambilnya kembali. Mari kita bangkitkan iman kita. Kita punya Tuhan yang akbar, kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang sanggup memberikan, mempertahankan nyawa, iman, bahkan
ketika kita mati, Dia sanggup menghidupkan dan hidup kekal selama-lamanya. Luar biasa Tuhan kita. Kalau kita pernah mengalami sakit yang pernah hampir mati, lalu kita hidup kembali, kita baru akan mengerti, ya mungkin ya. Tapi ada juga kita merawat orang yang sakit hampir mati, lalu dia hidup dan sehat kembali, dia akan merasakan kesempatan untuk hidup lagi. Ya. Dengan kuasa kebangkitan Tuhan mengalahkan dosa, mengalahkan maut, mengalahkan kuasa kegelapan, dan juga mengalahkan kepercayaan yang lain. Karena Yesus Kristus bangkit. Kebangkitannya tidak selesai di situ. Kenapa Yesus harus bangkit? Karena tadi kuasa kebangkitannya mengalahkan maut. Kita tahu manusia sangat mungkin takut sama maut, ya. Tapi ketakutan yang paling besar dikalahkan. Kita tahu manusia tidak lepas dari dosa, tetapi kuasa dosa pun dikalahkan dengan kita mengalami kemenangan. Kalau kita mati bersama Tuhan, kita pun akan dibangkitkan bersama dengan Tuhan. Biarlah iman percaya kita bisa menjelaskan kepada diri sendiri, bisa meyakinkan kepada diri sendiri. Ada hal yang wajar bagi saya ketika saya mengalami ketakutan, ketika saya mengalami hampir susah berjalan, jadi berhari-hari dalam 1 bulan dalam kursi roda. Karena nggak punya kursi roda, kakak saya antri, ya kursi roda di depan rumah sakit Cipto. Dan kita langganan beberapa poli, jadi melewati antri itu lorong ada langganan-langganan yang harus melihat kita lalu lalang, termasuk dokter. Tetapi saya agak heran menurut saya, ada dokter yang hafal saya. Hati, waduh, sudah tidak pakai kursi roda. Wah, wajahnya yang ada 3 kerut dalam di sini sudah hilang, ya. Kalau saya tunjukkan kepada orang-orang dekat betapa menghitamnya bagian tubuh saya. Nah, saya merasa Tuhan memberi kesempatan untuk hidup kembali. Saya meminta Tuhan, janganlah kita merasakan itu dulu, tetapi biarlah Tuhan terus-menerus membangkitkan iman saya untuk terus percaya dan mengalami kuasa kebangkitannya. Damai sejahtera bagi kamu diulang lagi. Kenapa? Kira-kira kalau marah yang ngelihatnya, ini kita pintu dikunci, tiba-tiba ada datangnya orang yang mati terus hidup lagi. Itu kira-kira hantu atau Tuhan? Di Injil lain, Injil lain menjelaskan tentang itu, ya. Bukan langsung senang, tetapi mongok dulu, ya. Takut dulu, ini benar atau tidak. Maka di ayat yang lain, lihat tangan, lihat bagian memar dalam tubuh. Ketika Tuhan menunjukkan, pasti Dia tunjukkan, Dia yakinkan. Baru ketika mendengar suaranya, gayanya berbicara. Kenapa mesti diulang 2 kali? Kenapa? Karena sangat tidak yakin. Maka begitu mereka melihat pengenalan akan Tuhan, makin kenal Tuhan, makin kenal suaranya. Bagaimana Dia menjelaskan dalam pengajaran, berbahagialah orang yang dianiaya. Makin dia kenal dengan gayanya Tuhan Yesus dan ketegasannya dan kuasa Dia menyembuhkan yang buta, yang lumpuh. Makin kenal Tuhan, pasti makin suka. Ya. Apakah kita ketika capek-capek dalam panitia makin mengenal Tuhan, atau makin merasakan hal yang gak enak dan yang melelahkan, sehingga nggak dapet sukacitanya, nggak dapet damai sejahteranya? Ini sering saya rasakan, ya. Ketika saya melayani, di awal-awal tuh saya nggak dapet. Kenapa? Karena saya fokus mengerjakan tugasnya, nggak mengenal Tuhan. Sering kali kita melakukan kegiatan, tugas atau melaksanakan hal-hal yang rutin, itu kita nggak dapat sukacitanya atau damai sejahteranya.
kalau kita melayani Raja segala Raja dan mengenal kuasa firman-Nya, kuasa kebangkitannya, kita minta Tuhan supaya kita mendapatkan hubungan yang intim dengan Bapa. Sehingga ketika kita lelah, kita disalahartikan, ketika kita tidak mendapat yang kita harapkan atau yang kita kerjakan tidak sesuai dengan apa yang kita mau, yang baik, kita menyerahkannya kepada Tuhan. Kita tetap dapat sukacitanya, kita tetap dapat damai sejahtera. Seringkali di dalam tim, baik di kampus, baik di pekerjaan, kita merasa tertekan, ya. Kita nggak dapat damai sejahtera. Kita perlu Tuhan dalam pekerjaan. Kita perlu Tuhan dalam tekanan. Kita perlu Tuhan dalam tuduhan, dalam kecemasan, dalam ketakutan. Karena itulah kekuatan kita melakukan firman Tuhan. Dalam pengenalan akan Tuhan, Tuhan menolong kita dan kita merasakan otoritasnya. Apa itu otoritas? Kuasa yang dari Tuhan. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan di ayat 20. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya, lambungnya kepada murid-murid itu. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Apakah kita merasakan sukacita, Bapak Ibu? Ya harus. Kalau enggak, cari Tuhan. Cari Tuhan dan kekuatannya, cari wajahnya selalu, ya, sampai kita dapat sukacitanya. Kadang-kadang habis saat teduh saya marah-marah malah, ya, wah harus diulang lagi, pasti mami belum saat teduh ini, ya. Karena apa? Karena ada banyak cara Tuhan menyelesaikan masalah, ya. Nah, kita melihat di sini kuasa kebangkitan Tuhan dan yang luar biasa, Tuhan begitu rendah hati menunjukkan kuasanya, menampakkan diri selama berapa hari? 40 hari ke beberapa tempat, berulang-ulang juga kepada murid-muridnya nanti ke jalan Emmaus di dalam Injil. Kenapa itu perlu disaksikan? Untuk tambah meyakinkan, ya. Di dalam hati orang percaya ada masa dinamika, ada naik, ada turun, ada kadang lelah, sehingga tidak merasakan lagi kuasa Tuhan yang sudah diterimanya. Nah, ketika mengalami penurunan rohani, baiklah datang kepada Tuhan, terus berkumpul dalam komunitas yang membangun. Nggak seperti Thomas, udah mungkin lemas, nggak datang, makin yang datang ini makin ketemu Tuhan, ya kan, di dalam ruangan ini. Thomas memang akhirnya datang minggu berikutnya, 8 hari kemudian atau 1 minggu lebih setelah Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tuhan mengingatkan kepada kita untuk kita memiliki damai sejahtera dalam persekutuan. Yang jauh dari persekutuan pasti akan mengalami kesulitan. Tetapi yang sudah ikut persekutuan, murid-muridnya ini menceritakan kepadanya di ayat 29, kami telah melihat Tuhan, ya. Di siapa ini? Matthew Henry, ya, dalam penjelasannya, murid-muridnya menceritakan, tugasnya menceritakan. Orang yang sudah dapat sukacita dari Tuhan itu pasti menceritakan. Orang yang mengalami kasih Tuhan yang besar itu pasti bersaksi. Bersaksi nggak harus ke depan. Bersaksi bisa ketika kita mendoakan. Saya boleh nggak mendoain kamu? Itu juga bersaksi. Tugas yang telah ia terima, dia kembalikan buat kemuliaan Tuhan. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dengan terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya Tuhan memberikan penguatan untuk Roh Kudus berani bersaksi, supaya murid-muridnya berani bersaksi. Tuhan
memberikan pengesahan, penguatan, pertolongan bahwa Roh Kudus itulah yang membangkitkan iman. Dan apa yang terjadi ketika murid-murid itu diyakinkan Tuhan bahwa Yesus bangkit dan naik ke surga, mereka tetap melakukan pemberitaan Injil kemana-mana dan bahkan sampai mati, menunjukkan kesetiaannya. Firman Tuhan yang begitu luar biasa, ketika murid-muridnya mengalami firman, bagikan, dan Thomas akhirnya datang. Ketika datang, Tuhan berkata, damai sejahtera. Dia berkata seperti yang Thomas katakan. Kok Tuhan tahu apa yang saya katakan kepada murid? Teman-teman, jika aku tidak mencucukkan jari, kok Tuhan langsung berkata seperti itu? Saya dikuatkan oleh lagu tadi. Bapak, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku, Engkau tahu sedihku, Engkau tahu bebanku, Engkau tahu pergumulanku dan isi hatiku. Tak peduli gagal, tak peduli masa lalu, tak peduli jeleknya aku, tak peduli munafik, tak peduli. Tetapi Engkau telah, Bapa, Engkau mengenal. Kasih Tuhan tak pernah gagal. Kasih Tuhan menjamah, merangkul, memulihkan. Ya. Dikatakan Tuhan begitu rendah hati. Kenapa? Dia mengikuti alur pemikiran Thomas. Kenapa? Ini lihat, ini pegang. Sebenarnya Thomas malu dan akhirnya berkata, "Iya Tuhanku," dan akhirnya menyembah. Dia merasakan apa yang ada di pikirannya Tuhan tahu, bahkan kalimat persisnya Tuhan sebutkan. Waktu dia sebutkan kan, di situ dia diajak ngomong sama teman-temannya, itu sesama murid-muridnya. Bagi kita, ketika kita mengalami kesulitan, kadang-kadang kita mempertanyakan, berani lagi mempertanyakan, kok seperti ini? Begitu berat, saya nggak sanggup. Tapi sebenarnya Tuhan ikut, Tuhan tahu, Tuhan peduli. Ya, Thomas yang melihat Tuhan berkata, "Ya Tuhanku dan Allah." Bapa memberikan kepada anak, anak mengutus murid-muridnya, anak mengutus kita. Apa tema hari ini? Bangkit dan menampakkan diri. Yesus bangkit dan menampakkan diri. Saya ulangin lagi ya. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, lalu kepada Thomas. Ketika menampakkan diri, Tuhan berkata, damai sejahtera. Kenapa Tuhan mengatakan itu? Karena murid-muridnya sedang sedih, terpuruk, ketakutan. Ketika Tuhan menunjukkan kuasa kebangkitannya, mereka disadarkan akan pengajaran, mereka disadarkan sudah kenal Tuhan, akan pengenalan Tuhan. Akibat pengenalan Tuhan apa tadi? Murid-murid bersukacita. Ya, akibat pengenalan Tuhan, murid-murid bersukacita. Dan setelah murid-murid mengalami makin kenal dengan Tuhan dan penguatan Tuhan tentang Roh Kudus yang mengingatkan iman mereka untuk bangkit, untuk semangat, untuk antusias, mereka menceritakan kepada Thomas. Dan Thomas yang tadinya menunjukkan keraguan,
ketika langsung bertemu Tuhan hadir pada minggu berikutnya, dia pun dikuatkan oleh persekutuan murid-muridnya, classmate dengan bertemu Tuhan, dan akhirnya berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Teman-teman, kita semua waktu nyanyi pasti menyembah Tuhan, ya. Tapi adakah kita sampai benar ke dalam hubungan intim dengan Tuhan? "Ya Tuhanku dan Allahku." Kepada satu pengakuan bahwa betapa lemahnya saya dan betapa saya perlu Tuhan dan sembah. Kepada penyerahan total kepada Tuhan. Waktu saya menyiapkan khotbah ini, aduh jangan sampai saya batuk-batuk ya Tuhan, karena udah salah satu autoimun adalah ini harus dijaga ya dengan sehat. Saya bersyukur saya bisa menyampaikannya tanpa batuk ya. Tetapi itu juga perlu mengandalkan Tuhan, bahwa Tuhan menolong kita dalam setiap kelemahan. Apa tadi yang biasa manusia takuti? Dosa, maut, masa depan. Maka sebelum kebangkitannya, Tuhan mau engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel. Kenapa? Gak enak dijajah. Biar kerajaan Israel berdiri muka. Yang dimaksud Tuhan adalah kerajaan Allah. Makanya dia mengutus, memberikan Roh Kudus-Nya untuk mereka berani menampakkan diri, berani bersaksi, berani melayani. Jangan diam aja. Dan itulah karya Roh Kudus. Bahkan Alkitab dengan tegas mengatakan, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak percaya dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi firman Tuhan ini sudah cukup untuk memperkaya iman kita. Jangan ragu masa depan, jangan ragu hal apapun, tetapi bangkitlah bersama dengan Tuhan. Teman-teman, kalau teman-teman sedang lemas dalam melayani Tuhan, terus cari Tuhan, terus dalam komunitas, pasti akan ketemu Tuhan. Saya kagum dengan satu hamba Tuhan ketika ada dari pemerintahan datang merayakan Paskah bersama, menyebutkan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang kita bisa diselamatkan. Begitu tegas. Kenapa? Kita yang sudah yakin bahwa Yesus Kristus mati, bangkit, dan naik ke surga, itu adalah kemenangan iman kita. Yohanes 1:12. Jika kita percaya, kita anak Allah. Bapa, kita anaknya. Dia Tuhan, kita umatnya. Mari kita ambil bagian dalam penginjilan. Kita diutus Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengurusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Dipenuhi oleh Roh Kudus. Masih ingat Efesus 1 ayat 13, kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Ketika kita percaya, Roh Kudus memeteraikan dalam hidup. Tetapi dipenuhi, sedang dikuasai oleh Roh Kudus, mengingatkan pasti akan tugas, akan utusan Allah, yaitu kita memberitakan kabar baik, memberitakan Injil Tuhan. Melalui talenta, melalui kesaksian kita bangkit, melalui perubahan hidup saja kita sudah menunjukkan Kristus. Kuasa kebangkitannya mempengaruhi, mengubah. Kuasa kebangkitannya memulihkan, kuasa
contoh kecil, lepas dari rokok, lepas dari minuman keras, ya. Berjuang untuk itu. Firman Tuhan itu begitu kuat yang disampaikannya. Bahkan ada ajakan yang awalnya sepertinya nggak mengajak minum, mengajak ke sini, tapi akhirnya dipindah dan akhirnya benar diajak minum. Tetapi orang yang peka dengan situasi itu karena imannya dikuatkan oleh firman Tuhan. Ini udah nggak boleh. Ya, Tuhan, iman tuh membuat peka. Ya, saya bersyukur. Kemarin saya dengar saya sudah lepas Bu dari rokok. Luar biasa. Karena saya tahu bapak saya juga susah lepas dari rokok. Tapi akhirnya dia lepas langsung tanpa susah dengan menyerahkan diri kepada Tuhan. Begitu gampangnya ternyata, ya. Karena Tuhan memberi kita roh kemerdekaan, bukan roh ketakutan. Kuasa kebangkitan Tuhan biar kita alami. Yesus bangkit, kita pun bangkit. Saya pun bangkit. Yesus menampakkan diri, kita pun menampakkan diri. Menjadi terang, kita pun diutus untuk menjadi terang. Mari kita baca sama-sama ayat yang ke-21. Ya, 1, 2, 3. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian sekarang aku mengutus kamu. Ketika saya disadarkan bahwa saya bisa hidup kembali, saya jadi diingatkan Bu Novi ada tempat-tempat yang tidak habis-habis, yaitu rumah sakit Uli di pelataran dekat samping UGD atau kamar jenazah ya, UGD kalau kamar jenazah di belakang, parkir motor berarti ya. Di situ orang duduk karena nggak bisa pulang ke daerah kan, Uli itu rujukan dari daerah. Dan ada satu Bu kalau mau ke GMI, dari saya ya, maksudnya gampang, saya tinggal menuntun aja. Salah satu yang pernah didoakan di sini dari daerah masih hidup sampai sekarang, dia bersaksi. Akhirnya kedua pendeta melayani bersama. Begitu luar biasanya, ususnya tinggal berapa sentimeter, ya, tapi hidup sampai sekarang. Terus mempercayai Tuhan, terus lakukan firman Tuhan, dan akhirnya disadarkan lewat pertemuan-pertemuan yang ada di gereja. Kita tidak peduli orang dari mana, tapi kita merasakan Tuhan sudah memberi sukacita, nggak bisa dihalangi. Tuhan sudah memberikan damai sejahtera, nggak bisa ditahan. Maka damai sejahtera kita, Matthew Henry katakan, damai sejahtera yang Tuhan berikan itu yang bisa diteruskan kepada orang lain. Makanya Tuhan berfirman, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Jadi nggak berhenti sampai sini ya. Habis kita sampaikan firman Tuhan, bagikan lagi. Bagikan lagi berita Paskah ini kepada orang-orang yang Tuhan gerakan untuk kita bagikan. Bagikan kisah Paskah ini adalah cerita Tuhan, cerita yang benar, dan setiap diulang-ulang bertambah manisnya, bertambah kuasanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur otoritas Tuhan memenuhi firman-Mu di dalam hati dan pikiran. Kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus menolong kami untuk bangkit, untuk tetap semangat, bahkan ketika mengalami kesulitan dalam pelayanan pun. Bapa, Engkau jamah setiap jemaat-Mu, menguatkan dan membangkitkan, dan juga mengutus semua jemaat-Mu dalam rancangan-Mu ya Bapa. Terima kasih. Kami mengucap syukur. Kami berdoa
berdoa dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat. Amin. Sebelum saya mundur, mari kita baca sekali lagi hidup dan menampakkan diri. 1, 2, 3. Hidup dan menampakkan diri. Yesus hidup dan menampakkan diri. Yesus mengutus saya. Nah sekarang sebut namanya sebelum hidup. Evi hidup dan menampakkan diri. Aku bersaksi. Aku tambahkan ingatan dalam pikiran. Kuatkan iman kita sendiri dan katakan ini sebagai komitmen. Siap ya? Ya, sama-sama. 1, 2, 3. Sekali lagi. Amin. Luar biasa firman Tuhan yang mengokohkan kita untuk berjanji bersaksi bahwa hidup kita di dalam Tuhan, untuk kita juga menampakkan diri di dalam komunitas, di keluarga, di tempat pekerjaan, dimanapun kita berada. Karena Tuhan menolong kita di dalam kita boleh diutus Tuhan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam firman-Nya juga berkata, sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, kalau saja kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada waktu di masa di padang gurun. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, jika ada yang mau memberikan kesaksian melalui pujian, sukacita, doa, jika tidak ada, kita akan memberikan persembahan, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Persembahan diadakan 2 kantong untuk persembahan kas gereja, dan persembahan ke depan adalah untuk persepuluhan. Untuk memotivasi kita di dalam memberikan persembahan, juga kita boleh mendengar dalam firman Tuhan berkata, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah pembendaharaan, supaya ada persediaan makanan di baitku. Ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkat-tingkat langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita boleh bernyanyi dari Kidung Jemaat, Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku. Yang kemana juga aku mau mengikut.
kami menyerahkan kepadamu persembahan ini untuk Tuhan pakai memperluas kerajaan Allah melalui misi penyebaran pos pelayanan. Meski kami masih pos pelayanan, Bapak, ada 2 pos yang menantikan dan juga memerlukan dana. Tuhan kembangkan, Tuhan urapi berlipat semua yang memberkati dan yang memberikan persembahan, dan juga yang belum memberikan persembahan, juga belum datang beribadah. Tuhan berkati sehingga mereka boleh mengalami sama seperti Thomas dalam persekutuan yang menyala-nyala di dalam Tuhan. Kami juga berdoa dalam pergumulan jemaat-Mu yang memberikan persembahan, Bapak, di dalam pekerjaan, dalam tekanan, dalam target, dalam perjalanan, dan dalam hal apapun. Jauhkan dari tipu muslihat, jauhkan dari kerugian, dan berkati setiap apa yang diupayakan, diajarkan, yang dijual, dan yang dilayani. Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapa, buat kemuliaan nama Tuhan. Bagimu segala pujian. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Marilah kita pulang dan membawa berkat Tuhan selama-lamanya. Amin. Silakan sahabat dulu, kita sudah bersalaman tetapi langsung membentuk kelompok kelas meeting. Tuhan memberkati. Kelompok ibu di sini dan kelompok pemuda di sana. Aku mau bersama. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Didi Ayu Christian, bisa dipanggil Adit. Oh iya. Adit. Sekarang kerja atau sekolah? Sekolah, pelajar. Oh pelajar. SMK Unggulan Nusantara. Unggulan Nusantara luar biasa. Tuhan berkati. Jangan pulang dulu ya, ikut dalam kakak Abang Maradi, yuk kelompoknya ya. Iya. Terima kasih kedatangan Christian sahabat saya, ikut dalam kelompok ya. Ya. Silakan P2MI dan P2MI. Selamat datang ya. Ditunggu, jangan tunggu.